Ramalan zodiak Capricorn di bulan Juni 2025. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak harian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan zodiak Capricorn di bulan Juni 2025. Nah, seperti apa yang akan terjadi untuk zodiak Capricorn di bulan Juni 2025? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan langsung saja, seperti apa yang terjadi? Di sini ada energi Queen of Swords ya. Memang ini akan menggambarkan salah satu harapan ya yang mungkin selama ini menjadi angan-angan di dalam diri kamu itu akan mulai bisa pelan-pelan terwujud ya. Sehingga bisa dikatakan dari kartu Queen of Swords ini menandakan hasil jerih payah kamu di tahun 2025 ini. Justru di pertengahan tahun 2025 akan bisa untuk menunjukkan situasi yang nanti akan terwujud. Dan kemudian juga memang dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah harapan ini secara spesifik lebih cenderung kepada sisi materi. Sehingga apa? Kalau bisa kita katakan secara spesifik secara sisi materi bagi teman-teman Capricorn di bulan Juni 2025 kamu tidak akan mengalami kendala-kendala secara materi secara keseluruhan. Artinya di sini kamu juga sudah mulai mampu untuk merasakan adanya beberapa kebaikan-kebaikan yang positif yang ada pada diri kamu. Dan kemungkinan besar memang di bulan Juni ini tahun 2025 bagi teman-teman Capricorn kamu juga akan sangat potensial sekali untuk merasakan adanya potensi keuangan yang terus pulih, potensi keuangan yang terus membaik. Sehingga memang kalau bisa dikatakan bagi zodiak Capricorn secara personal di bulan Juni 2025 rezeki kamu akan terus meningkat ya, dan bahkan kamu juga akan terus merasakan adanya keberlimpahan terkait dengan posisi kerezekian kamu. Sehingga dalam situasi ini bagi teman-teman Capricorn kamu juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa masalah-masalah yang muncul secara finansial, karena memang pada posisi di bulan Juni 2025 kamu juga merasakan ada beberapa indikasi-indikasi tertentu terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Karena apa? Di pertengahan tahun 2025 secara personal zodiak Capricorn juga mengalami peningkatan secara segi pengeluaran. Tapi di sini kamu juga nggak usah khawatir. Walaupun memang ada peningkatan secara segi pengeluaran, tapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena walaupun ada peningkatan secara segi pengeluaran, tapi kamu juga masih bisa untuk terus menyikapi segala situasi yang ada dengan sebijaksana mungkin. Sehingga dengan adanya situasi yang seperti itu, tentu ini juga nanti akan berdampak pada situasi yang positif bagi teman-teman Capricorn. Dan kemudian di akhir bulan Juni 2025, sepertinya bagi teman-teman Capricorn kamu juga harus bisa untuk lebih aware, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi yang terjadi. Karena apa? Kalau bisa kita katakan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, kamu di akhir bulan Juni waspada dengan pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Karena kalau memang kamu tidak bisa waspada terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik yang ada di dalam kondisi diri kamu. Jadi ya serasa emang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada di dalam posisi diri kamu. Dan tetap bersyukur kok di bulan Juni ini juga masih ada beberapa rezeki-rezeki nomplok dan juga masih ada beberapa rezeki-rezeki tak terduga yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya serasa ini juga merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal positif yang ada di dalam posisi rezeki kamu secara menyeluruh. Dan kemudian secara usaha dan juga pekerjaan bagaimana? Kalau kita bicara soal usaha atau kita berbicara soal posisi pekerjaan, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati ya. Memang dalam penyelesaian masalah kamu di sini nggak bisa terlalu terburu-buru. Kamu harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena ketika kamu bisa untuk lebih paham dengan kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul, tentunya juga nanti akan memberikan
satu fase yang bagus yang akan muncul di dalam diri kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa memiliki kehati-hatian, ya hati-hati. Kamu di sini juga akan bertemu dengan beberapa kemungkinan masalah-masalah yang muncul. Sehingga apa? Di sini saya sampaikan bagi teman-teman Capricorn di bulan Juni tetap waspada, tetap harus mawas diri, tapi juga tidak boleh terlalu ada kekhawatiran yang terjadi secara berlebihan. Dan kemudian di sini kamu kalau nggak bisa multitasking, nggak bisa menyelesaikan satu masalah semuanya sekaligus, ya udah dicicil dulu, diselesaikan pelan-pelan dulu. Artinya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti gitu loh kemampuan dan juga batasan kemampuan kamu. Sehingga dengan kau bisa untuk lebih mengerti, dengan kau bisa untuk lebih memahami dengan keadaan-keadaan yang muncul, tentunya juga nanti akan berdampak pada situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu. Dan ingat, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, kamu di sini juga tidak usah terlalu mengandalkan orang lain. Andalkan saja diri kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah apapun yang terjadi dalam usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu. Karena apa? Dengan kau bisa lebih percaya dengan kemampuan diri sendiri, sesulit apapun kamu di sini juga akan bisa menyelesaikan itu. Tapi mohon maaf, kalau kamu masih mengandalkan orang lain dan ketergantungan kepada orang lain, yang ada nanti masalah kamu itu nggak akan terselesaikan, justru malah akan semakin rumit. Karena apa? Ada dua kepala yang isi kepalanya itu berbeda, sehingga apa? Tetap percaya dengan kemampuan kamu dan tetap percaya dengan kapasitas yang ada di dalam diri kamu. Dan percayalah kalau kamu itu bisa, percayalah kalau kamu tuh mampu gitu loh untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang muncul. Sehingga apa? Akan ada pencerahan yang akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan kemudian bodoh amatlah dengan penilaian orang lain. Karena apa? Penilaian orang lain itu sama sekali. Penilaian orang lain itu sama sekali tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap diri kamu. Jadi ya kamu juga nggak usah terlalu pusing dengan beberapa penilaian-penilaian orang lain yang ada di sekitar kamu. Karena apa? Terkadang memang juga di lingkungan sekitar kamu, bahkan dari lingkungan keluarga kamu sendiri, apalagi ya memang keluarga kamu yang memang tipikal-tipikal orang alpaka, tentu ini juga sangat harus bisa diperhatikan lagi. Jangan sampai ada hal-hal yang dimana ada orang ataupun keluarga yang mencampuri urusan kamu dan juga terlalu kamu dengarkan ketika ada beberapa hal-hal negatif yang dibiarkan oleh mereka. Dan kemudian dalam sisi rumah tangga, memang kamu juga harus berhati-hati juga. Bagi yang sudah berumah tangga, pokoknya tetap harus ada ketegasan. Apapun yang terjadi, tetap harus ada ketegasan. Karena kalau kau bisa untuk memiliki sisi ketegasan yang baik, maka nanti ke depannya kamu juga pasti akan bisa mendapatkan situasi yang baik juga yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan saya rasa kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan hal itu, terutama dalam kondisi kamu di beberapa waktu ke depan. Dan kemudian dalam situasi yang muncul, kamu juga harus bisa untuk lebih paham, apalagi bagi yang sudah berumah tangga, jangan sampai ada masalah-masalah kecil yang terlalu dibesar-besarkan. Karena situasinya adalah ketika ada masalah kecil yang terlalu dibesar-besarkan, tentu dalam rumah tangga ini juga pasti akan berpengaruh. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang baik yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dalam situasi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga dalam konteks yang terjadi nggak usah ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Semuanya sudah mulai bisa membaik dan kamu juga sudah mulai merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn pada bulan Juni 2025. Nah, sekian. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti. Lepudine Pangastuti, Jaya Didiningrat, Rahayu Sang Udumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.